kalian baru bertrading di Olimtrade ya. Di sini biasanya tampilannya bakal seperti ini dulu. Yang pertama-tama kalian bisa lakukan adalah kalian akan mengubah grafiknya. Grafiknya ngubahnya di mana? Kalau di PC, kalian bisa mengubahnya di sini. Di panel yang ada di kiri bawah ya, yang ada tulisan jenis grafik. Nanti kalian pindahin ke candle Jepang. Kalau misalkan di handphone, kalian bisa cek di sebelah marketnya. Ini nanti saya bakal kasih screenshotnya ya. Nah, terus ketika udah terjadi candlenya udah merah hijau, balok ya, balok ini udah merah hijau. Yang disebut dengan balok ini adalah candlestick. Candlestick ya, atau batang lilin. Di sini ada dua warna candlestick. Yang pertama ada yang merah, yang kedua ada yang hijau. Untuk candlestick pertama yang warna merah ini disebut dengan candle penurunan harga atau candle bearish. Open price-nya selalu di atas. Candle merah pasti open price-nya di atas dan close price-nya di bawah. Nah, yang di antara open price dan close price ini adalah body candle-nya. Nah, untuk candle yang warna hijau, yang ini atau yang ini atau yang mana aja bebas, ini adalah candle kenaikan harga atau candle bullish. Open price-nya pasti di bawah dan close price-nya pasti di atas. Ini adalah bodinya. Terus, kalau misalkan yang garis-garis ini, apa nih? Garis-garis ini adalah sumbu ya, dikenal dengan sumbu, wick, atau shadow ya, sama aja lah. Kurang lebihnya seperti itu. Ini menunjukkan pada time frame 1 menit jam 10.08, candle ini pernah menyentuh ke harga tertinggi di 1,63091 dan pernah menyentuh harga terendahnya itu sampai dengan 1,63054. Tapi close price-nya di sini. Nah, terus fungsinya membaca sumbu dan candle ini gimana, Bang? Jadi gini, ketika sumbunya dia panjang-panjang, contohnya seperti ini nih. Seperti ini, market-market seperti ini, dia sumbunya panjang-panjang, ini bisa menandakan marketnya sedang agresif. Kalian bisa hindari market ini atau kalian bisa cari open posisi yang lebih santai ya. Maksudnya gimana, Bang? Jadi, usahakan jangan kena gap. Kalian bisa open posisi di detik 02 atau 01 biar nggak kena gap. Cuman tetap aja kalau agresif bisa aja sih kena sliding. Ya usahakan kalau bisa carinya ketika candlenya sedang tenang. Atau sumbunya nggak terlalu panjang-panjang. Nah ini kan sumbunya panjang-panjang. Kalau kita lihat nih pergerakan candle yang bergerak sekarang ini apa ya, kayak lagi joget gitu. Naik turun. Oke. Nah, itu adalah contohnya, beberapa contoh. Nih, coba kita lihat ya yang bergerak sekarang gimana nih. Kalau misalkan banyak sumbu ini biasanya tuh, dia hijau, merah, nanti hijau lagi. Itu kan bikin jantung berdegup dengan kencang ya, atau bikin deg-degan. Nah, terus fungsinya sumbu-sumbu ini apa? Sumbu-sumbu ini bisa dijadikan patokan sebenarnya, patokan untuk tahu lah kita titik tertinggi atau titik terendahnya. Nah, oke, itu mungkin bakal saya bahas di video selanjutnya ketika pembahasannya udah support dan resisten. Oke, terus kita lanjut lagi ke candle selanjutnya. Jadi ada candle spesial nih, candle yang harus dilewati namanya ya. Atau candle yang bisa disebut dengan doji. Doji itu seperti apa? Doji itu seperti ini. Ketika open price dan close price-nya di harga yang sama. Mau gimana pun bentuknya, mau apapun warnanya, dia konsepnya akan selalu sama. Open price dan close price di harga yang sama. Di sini nih. Ini kebetulan sumbunya cuma ada yang bawah doang. Tapi ada juga yang dia seperti tanda plus. Atau misalkan seperti... Nah, kalau misalkan yang ini bukan doji. Karena dia ada body. Bodinya memang tipis. Tapi ini bukan doji. Doji itu tetap konsepnya cuma satu, pembukaan dan penutupan harga di harga yang sama. Mana lagi ya? Oke, nah ini doji nih. Loh, open price dan close price-nya sama, cuman dia sumbunya panjang ke atas, ke bawahnya pendek. Oke, mana lagi ya? Oke. Nah, ini juga adalah doji nih. Ini kayak tanda plus. Satu lagi. Ketika kalian menemukan jarak seperti ini biasa disebut gap. Gap juga menandakan market sedang agresif ya.
Terus gimana bang cara kita taunya bakal ada gap atau enggak? Kita nggak bisa tahu guys. Jadi gap itu nggak bisa kita ketahui kapan dia keluar, kapan dia nggak keluar. Nah ini juga gap ya. Nih harusnya kan close price di sini, open price-nya sejajar ya. Di sini enggak. Nah ini berarti marketnya agresif banget nih. Dia close price-nya di sini, open price-nya di sini. Nah kalau ini masih wajar nih. Ini close price-nya di sini, open price-nya di sini. Tapi udah gitu ya udah, selebihnya dia agresif lagi. Tuh mulai ngegap lagi. Gap itu kalau bahasa Indonesianya jarak ya. Jadi dia ada jarak dari open price ke close price-nya tuh. Ini juga jauh nih. Dia kan close price-nya di sini. Ini open price-nya di sini jauh banget. Sama ini juga. Seperti itu guys. Nih. Kalau misalkan candle-candlenya seperti ini gimana bang? Ini berarti adalah efek news atau efek dari fundamentalnya. Kalian bisa cek sendiri ya di kalender ekonomik yang ada di investing.com. Nanti mungkin saya sertakan ininya kali ya linknya ya. Oke. Apa lagi ya? Oke, untuk body sebenarnya kalian bisa lihat ketegasannya aja. Tegasan candlenya mau kemana. Contoh seperti ini, ketika lihat lagi turun, bodinya tegas berarti dia memang kuat turun. Cuman untuk ukuran-ukuran body nggak terlalu mempengaruhi ya. Nggak terlalu mempengaruhi ketika kita di fixed time trade. Lebih pengaruhnya kalau misalkan di forex. Oke, mungkin untuk penjelasan awal tentang candle cukup sampai sini dulu ya. Kita bahas lagi video selanjutnya lah guys ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.